Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nako Muharam dengan NIM 2018-210-020. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari bab presentasi bisnis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan yang berbicara di hadapan banyak orang yang dilakukan untuk menyampaikan informasi atau pemikiran-pemikiran baru mengenai suatu masalah atau materi agar dapat dipahami oleh audiens. Yang kedua yaitu ada tujuan dari presentasi bisnis. Nah, tujuan paling umum dari presentasi bisnis yaitu menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Nah, pesan-pesan bisnis yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh para audiens. Tujuan selanjutnya yaitu menghibur audiens. Nah, tujuan dari presentasi selain menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, seorang pembicara juga harus bisa menghidupkan suasana presentasi. Misal menyelipkan humor atau lelucon di sela-sela presentasi. Nah, tujuan dari presentasi bisnis selain memberi informasi dan menghibur yaitu menyentuh emosi audiens. Contohnya seperti bisa saja si pembicara ini menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, atau hanyut dalam keprihatinan melalui emosi yang ditampilkan oleh si pembicara. Tujuan terakhir dari presentasi bisnis yaitu menyampaikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu sesuai yang dikehendaki oleh si pembicara, dalam arti bahwa apa yang ingin disampaikan oleh si pembicara harus tegas dan jelas tercakup dalam presentasi tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Di mana persiapan presentasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan. Mengapa? Karena bisa menghambat penyampaian pesan terhadap audiens jika sebagai pihak presenter tidak bisa menguasai materi yang akan disampaikan dan akan memberikan citra yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Yang kedua, ada penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Mengapa? Karena pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi demi mencapai tujuan yang dikehendaki. Berbagai alat bantu presentasi bisnis yang digunakan diantaranya bisa whiteboard, spidol, slide, komputer, LCD proyektor, kamera video, dan masih banyak lagi. Dan ketiga ada menganalisis audiens. Seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens mereka. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, seorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud. Yang keempat adalah menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk berpresentasi. Seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan atau lokasi tempat ia akan melakukan presentasi bisnis. Mengapa? Karena dari situ kita bisa menyesuaikan apa yang sekiranya alat bantu apa yang cocok kita pakai saat kita presentasi di tempat tersebut. Memahami terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu dan presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bella Clarissa, NIM 350. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu alat bantu presentasi bisnis. Alat bantu presentasi bisnis cukup banyak variasinya, mulai dari alat bantu presentasi yang konvensional sampai dengan yang modern atau kontemporer. Sebelum menggunakan alat bantu presentasi tersebut, sudah selayaknya apabila seorang pembicara memiliki kemampuan teknis operasional dan melakukan pemeriksaan sebelum alat bantu presentasi bisnis tersebut digunakan demi suksesnya suatu presentasi bisnis. Berikut saya akan menyebutkan beberapa alat bantu presentasi bisnis. Yang pertama yaitu papan tulis.
Papan tulis hitam dan putih merupakan salah satu alat bantu presentasi yang sudah cukup lama dan kini alat bantu tersebut relatif jarang digunakan. Sarana ini cocok untuk kegiatan seperti lokakarya, briefing, rapat maupun diskusi. Saya akan juga menyebutkan keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya yaitu fleksibilitas dalam penulisannya, yang kedua kemudahan dalam melakukan koreksi, yang ketiga dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Kelemahannya yaitu tulisan tangan seringkali sulit dibaca, pembicara menutupi peserta saat menulis, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama, dan lain-lain. Yang kedua yaitu flip charts. Flip charts ini adalah sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran penuh. Apabila lembar kertas sudah penuh, maka dapat dibuka per lembar yang kosong selanjutnya atau menyobeknya. Keunggulannya yaitu untuk fleksibilitas dalam penulisan, untuk pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi, untuk pembicara dapat merujuk catatan sebelumnya, untuk biaya yang relatif lebih murah, dan untuk bisa diletakkan di mana saja. Kelemahannya juga ada yaitu untuk sukar dibaca karena keterbatasan tulisan tangan, terus pembicara sering menutupi peserta saat menulis, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama, mutu kertas yang jelek dan kemungkinan spidol yang digunakan macet. Biasanya kertas flip chart hanya digunakan untuk sekali presentasi saja, dan terkadang muncul suara berisik ketika mengganti lembar kertas. Yang terakhir, tidak cocok untuk peserta yang lebih dari 20 orang, karena apabila jaraknya jauh mungkin tidak terlalu terlihat. Selanjutnya yaitu transparansi overhead project. Transparansi overhead project ini merupakan alat bantu presentasi yang cukup populer bagi para pembicara. Di berbagai belahan dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada, dengan semakin meluasnya teknologi komputer, maka semakin banyak yang dapat memanfaatkan kemampuan komputer untuk membuat tampilan grafik, gambar, dan bagan, dan sebagainya. Keunggulannya yaitu cepat dan murah jika menggunakan fotokopi, lalu dapat dibuat dengan artwork dengan kualitas tinggi tetapi biayanya relatif mahal. Layar tetap jelas meskipun dalam ruang yang terang. Visual dapat dioperasikan secara cepat dan mudah diubah meskipun beberapa saat sebelum presentasi dilakukan. Informasi dapat ditampilkan secara progresif meskipun secara manual. Lalu overhead projector umumnya banyak tersedia di berbagai tempat pertemuan atau pelatihan. Kelemahannya yaitu yang pertama, kualitas transparansinya jelek jika teksnya ditulis dengan tangan. Umumnya hasil fotokopi adalah hitam dan putih. Pergantian secara manual seringkali mengganggu pembicara dan mengalihkan pembicaraan, menimbulkan distorsi gambar manakala OHP tidak fokus. Kipas pada OHP seringkali berisik dan transparansi sangat peka dengan bekas sidik jari dan mudah rusak. Selanjutnya yaitu papan tulis elektronik. Papan tulis elektronik ini memiliki motor elektronik untuk menggulung layar sehingga muncul bagian bersih yang baru dan seterusnya. Keunggulannya yaitu fleksibilitas dalam penulisan materi, koreksi dapat dilakukan dengan mudah, mampu menampilkan tulisan pembicara dan peserta pada layar tersebut. Hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan kepada peserta. Kelemahannya yaitu tulisan tangan. Peserta seringkali terhadang oleh pembicara saat menulis. Pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat bersamaan sehingga arus dan ritme terganggu. Hasil cetakan seringkali berkualitas rendah dan sukar dibaca jika tulisan tangannya memang jelek atau kurang bagus. Seringkali pembicara menghadapi kesulitan dalam operasionalnya. Selanjutnya yaitu video cassette recorder atau VCR. VCR ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan presentasi bisnis. Anda dapat merekam berbagai program, pelatihan, atau kegiatan-kegiatan tertentu sebagai bahan studi kasus dalam format kaset video. Kaset video ini memiliki 3 macam format yaitu PAL atau PAL, NTSC, dan SECAM atau SECAM. Keunggulannya itu sangat praktis. Lalu monitor TV dan VCR cukup banyak tersedia di perkantoran. Video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus hiburan. Lalu tersedia pokok materi subjek secara lux, termasuk pelatihan perusahaan dan program motivasional. Kelemahannya yaitu untuk kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksikan dalam layar lebar. Terus perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Peserta yang relatif banyak, sarana video kurang efektif. Lalu diperlukan tenaga ahli khusus untuk operator video.
Selanjutnya saya akan menjelaskan panel LCD. Panel LCD atau panel Liquid Crystal Display ini memiliki kesamaan dengan layar komputer jenis laptop, yakni transparan. Untuk dapat beroperasi, layar LCD dihubungkan dengan port monitor bagian belakang komputer yang bertindak seperti layar komputer dan bertindak dan biasa menayangkan data atau gambar. Keunggulannya itu proyeksi data secara langsung dari PC atau secara real time. Proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktifnya semakin tinggi, dan panel LCD dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar. Kelemahannya yaitu panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang jelek, lalu keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead karena rendahnya kekuatan watt. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu proyektor LCD atau Liquid Crystal Display. Proyektor LCD ini merupakan salah satu alat bantu presentasi yang banyak digunakan oleh organisasi atau lembaga bisnis maupun non-bisnis. Dalam perkembangannya, proyektor LCD dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang semakin baik. Perkembangannya dapat dilihat dari produk atau tampilan produk yang semakin menarik dan ramping. Proyektor LCD ini baru dapat berfungsi dengan baik apabila dihubungkan dengan personal komputer atau PC, baik dalam bentuk komputer jinjing maupun komputer meja. Untuk proyektor LCD ini keunggulan dan kelemahannya sama dengan panel LCD yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jan Zakia Permana dengan NIM 2018-210629. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yaitu analisis audiens. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 4 cara mengenali audiens presentasi dalam bisnis. 1. Aspek demografis. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang Anda ajak bicara. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu Anda analisis dari aspek demografis. 1. Latar belakang pekerjaan mereka. 2. Latar belakang pendidikan mereka. 3. Posisi mereka dalam organisasi. 4. Latar belakang agama, ras, suku, dan budaya mereka. Lalu yang kedua adalah aspek psikologis. Tujuan di sini adalah untuk mengetahui apa yang dipahami dan yakini oleh audiens sebelum mengikuti presentasi. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu Anda analisis dalam aspek psikologis. 1. Apa masalah mereka? 2. Apa yang ingin mereka dengar? 3. Sejauh mana tingkat pengetahuan mereka terhadap topik yang akan disampaikan? Yang 4. Mengapa mereka perlu mendengarkan topik yang Anda sampaikan? Yang ketiga yaitu aspek kontekstual. Yaitu tujuannya di sini tuh untuk mengetahui bagaimana situasi yang Anda hadapi. Lalu berikut ini ada beberapa hal yang Anda perlu analisis dari aspek kontekstual. Yaitu apakah mereka hadir sukarela atau karena kewajiban? Kedua, di mana presentasi dilakukan? Ketiga, bagaimana kondisi ruangan dan peralatan yang akan digunakan? Yang keempat, berapa lama waktu yang diberikan? Lalu itulah 3 aspek penting yang harus Anda ketahui dari audiens. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan analisis terhadap 4 strategi yang Anda bisa kembangkan, yaitu 1. Melakukan analisis pribadi. Dalam analisis ini, jika terdapat kesenjangan, artinya ada beberapa hal yang belum Anda ketahui. Ini dapat menjadi target sisa kegiatan analisis audiens Anda. Jadi kegiatan analisis Anda akan jauh lebih efisien dan efektif. Yang kedua yaitu wawancara dengan panitia penyelenggara. Wawancara dengan panitia penyelenggara ini dapat Anda lakukan apabila Anda menjadi presenter dan diundang untuk berbicara dalam sebuah kegiatan. Yang ketiga yaitu wawancara dengan audiens. Jika Anda memiliki akses untuk berkomunikasi dengan beberapa audiens, Anda dapat memanfaatkan ini untuk menggali informasi tentang diri mereka. Yang keempat yaitu lakukan pengamatan dan presentasi. Strategi ini dapat Anda lakukan selama proses presentasi berlangsung. Ini mungkin memang tidak akan mengubah apapun dalam diri Anda, namun ini akan membantu Anda untuk presentasi berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahinur Laili dengan NIM 731. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi sendiri merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Seringkali terjadi, pembicara akan memasuki ruangan presentasi bisnis tanpa meninjau sebelumnya. Hal tersebut akan
akan dapat mengganggu kelancaran presentasi bisnis, misalnya seperti penyediaan sound system dan mikrofon. Lalu, bagaimana mengoperasikan alat bantu visual presentasi bisnis yang lainnya, yaitu contohnya seperti overhead projector, LCD projector, dan VCR. Mengenai alat-alat bantu presentasi yang akan digunakan, pembicara harus mempertimbangkan tata letak tempat duduk dalam presentasi bisnis, tata lampu, podium, posisi proyektor, dan lain sebagainya, agar pembicara mudah dalam menyampaikan presentasi karena sudah menguasai lokasi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dea Ragilita dengan NIM 2018-210-827. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai percaya diri. Percaya diri. Bagi sebagian orang, berbicara di depan publik itu adalah hal yang sulit dilakukan. Rasa tidak percaya diri saat tampil di hadapan banyak orang ini membuatnya gugup dan biasanya keringat dingin. Ketidakpercayaan diri saat presentasi tentu merupakan masalah besar bagi seorang pebisnis. Sebab seorang pebisnis ini akan melakukan banyak rapat atau pertemuan dengan banyak karyawan dan juga klien bisnis. Pebisnis harus bisa melakukan presentasi dengan tenang dan juga bisa meyakinkan para audiensnya. Namun ada beberapa orang yang nervous saat melakukan presentasi, dan di sini saya akan membagikan beberapa tips yang Anda bisa terapkan agar Anda bisa tampil dengan percaya diri saat Anda memaparkan presentasi bisnis. Yang pertama, membuat slide presentasi yang atraktif. Perhatikan tampilan slide presentasi Anda. Buatlah visual yang atraktif dan mudah dimengerti. Jadi Anda jadi lebih mudah memahami dan menyampaikan informasinya, dan para audiens pun bisa tertarik untuk menyimaknya. Yang kedua, berlatihlah di depan cermin. Otak Anda ini mungkin sudah memahami isi presentasi dengan baik, namun Anda perlu melatih diri agar Anda ini lebih siap tampil di hadapan banyak orang. Yang ketiga, tetaplah berpikiran positif. Cobalah berpikiran positif untuk mengurangi rasa tidak percaya diri. Jangan pikirkan kekurangan Anda dan jangan pernah Anda berasumsi tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Lalu yang keempat, tersenyum. Tersenyum pada audiens ini dapat mengurangi kegugupan dan membuat Anda ini lebih rileks. Hal sederhana yang bisa dilakukan saat menyapa audiens ini mungkin bisa dilakukan dengan cara tersenyum. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mahdia, NIM 2018-210-900. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang berlatih presentasi bisnis. Agar presentasi bisnis dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan dalam berikut ini, yaitu identifikasi audiens. Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi bisnis adalah mengidentifikasi siapa audiens Anda. Terus yang kedua, menyiapkan pokok-pokok pikiran selain menganalisis siapa audiensnya. Maka langkah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan pokok-pokok pikiran yang ingin Anda sampaikan dalam suatu presentasi bisnis. Yang ketiga, menulis teks lengkap. Apabila pokok-pokok pikiran yang ingin Anda sampaikan dalam presentasi bisnis sudah disiapkan, maka selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi lebih rinci. Yang keempat, yaitu menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul. Selain menyiapkan teks lengkap secara biasa yang dilakukan oleh seorang pembicara untuk membuat kayak outline secara mencakup poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu menulis ke dalam kertas atau kartu pos yang berbentuk kecil. Kemudian yaitu untuk mempersiapkan poin-poin penting yang ingin disampaikan dalam presentasi bisnis berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.